Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Sebelum kita memasuki materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Abdul Rangga Mawadi Pohan, yang kedua ada Isni Fadila, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Putri Anjani, dan yang keempat ada Julian Ningsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Isni Fadila. Kepada saudari Isni Fadila saya persilakan. Pengertian wawasan Nusantara. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara konseptual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Menurut Wikipedia, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Wawasan Nusantara menurut para ahli. Wawasan Nusantara menurut para ahli adalah yang pertama menurut Prof. Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia sebagai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Adapun menurut GBHI 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bangsa dan bernegara. Adapun menurut kelompok kerja, wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lembahanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri. Terima kasih kepada saudari Isni Fadila yang telah membacakan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Abdul Rangga Mawadi Pohan. Kepada saudara Abdul Rangga Mawadi Pohan saya persilakan. Ajaran dasar wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara ialah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. 2. Landasan ideal Pancasila. Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang merumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang ketiga, landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu, negara mengatasi segala paham, golongan, kelompok, dan perseorangan serta menghendaki persatuan dan kesatuan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan nasional. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara apabila mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara terdiri dari 4 kategori, yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan di dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai
konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Abdul Rangga Mawadi Pohan yang telah membacakan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara: 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang ketiga, menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Pengertian geopolitik. Ada dua pengertian yang tergandung dalam konsep geopolitik, yaitu geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Geopolitik ada dua kata yang dijadikan satu, yaitu geografi dan politik. Geografi adalah wilayah, dalam hal ini laut dan daratan. Politik adalah kekuasaan dan penguasaan. Jadi, geopolitik adalah penguasaan suatu wilayah. Itu saja materi dari saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Julia Ningsih. Berikut ada beberapa pandangan-pandangan dari ahli geopolitik mengenai geopolitik. Pandangan yang pertama diutarakan oleh Frederick Kajal. Pada abad ke-19, Frederick Kajal merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Ada beberapa pokok-pokok ajaran Frederick sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal-hal tertentu, pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, dan menyusut hingga mati. Yang kedua, negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari kekuatan alam. Pandangan yang kedua diutarakan oleh Rudolf Kajalen. Rudolf Kajalen melanjutkan ajaran dari Rathel tentang teori organisme. Yang pertama, negara merupakan suatu biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Yang kedua, negara tidak harus tergantung pada sumber pembekalan dari luar. Pandangan yang ketiga diutarakan oleh Karl Hausberg. Pandangan Karl Hausberg berkembang di Jerman ketika negara Jerman berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Hausberg menganut teori Kalen, yaitu kehasuperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperial untuk menguasai penguasaan luar. Kedua, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, serta Jepang di Asia Timur. Pandangan yang keempat diutarakan oleh Sir Halvor Mackinder. Pada pandangannya, dia menganut
teori konsep kekuatan dan mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya mengatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung yaitu Eurasia atau Eropa Asia, ia akan dapat mencapai atau menguasai pulau dunia. Pandangan yang kelima diutarakan oleh Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Kedua ahli ini mempunyai gagasan wawasan bahari, yaitu kekuatan lautan. Ajarannya mengatakan bahwa barang siapa yang menguasai lautan, maka dapat menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga akhirnya menguasai dunia. Pandangan yang keenam diutarakan oleh Wamitel, Asafevsky, Giulio, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori atau wawasan dirgantara, yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan. Pendapat yang terakhir diutarakan oleh Nicholas J. Spigman. Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan teori daerah batas, yaitu wawasan kombinasi yang menghubungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan beberapa dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dan Nusantara. Wawas berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan yang ditangkap oleh indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan namun mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Baik, itu saja sekian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.